Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas akuntansi keuangan lanjutan 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai likuidasi kemitraan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nazifa Sofia Radila Duta dengan NPM akhir 302. Kemudian ada Fenia Zekita Jati dengan NPM akhir 308. Kemudian ada Aulia Prita Rahmasari dengan NPM akhir 39. Dan yang terakhir ada Iqbalia Azhara Charity dengan NPM akhir 314. Baik, untuk materi yang pertama itu proses likuidasi. Nah, likuidasi kemitraan itu kan biasa melibatkan hal-hal kayak mengubah aset non-kas menjadi kas, mengakui keuntungan dan kerugian serta beban yang dikeluarkan selama periode likuidasi, menyelesaikan semua kewajiban, dan mendistribusikan kas kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir mereka. Nah, gambaran umum proses likuidasi ini tuh mengasumsikan hal-hal seperti kemitraan tersebut itu solvent, yang mana itu artinya aset kemitraan itu melebihi liabilitas kemitraan. Lalu, semua mitra itu memiliki ekuitas dalam aset bersih kemitraan. Tidak ada satu pinjaman yang belum dibayar kepada mitra manapun, dan semua aset itu dikonversi menjadi uang tunai sebelum uang tunai didistribusikan kepada para mitra. Nah, seiring dengan pelonggaran asumsi-asumsi ini, itu proses likuidasi menjadi lebih kompleks. Maka hal ini tuh eh, akan dimulai dengan likuidasi sederhana untuk persekutuan solvent dan berlanjut ke likuidasi angsura dan likuidasi persekutuan insolvent. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu likuidasi kemitraan sederhana. Nah, ini tuh merupakan konversi semua aset persekutuan menjadi uang tunai dengan satu kali distribusi uang tunai kepada para mitra dalam penyelesaian akhir urusan persekutuan. Nah, di sini asumsikan neraca hol dan kir pada tanggal 31 Desember 2016. Di sini uang tunainya pada aktiva ini 10, piutang usaha bersihnya 30, inventoris 30, aset pabrik bersihnya 40, dan pada kewajiban dan ekuitasnya itu adalah akun hutang 40, pinjaman dari hall 10, modal hall 25, dan modal kir itu 35. Maka total mereka itu 110 ya. Nah, hall dan kir ini berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 70% dan 30%. Dan mereka tuh setuju untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Maka asumsikan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 itu barang inventaris dijual seharga 25.000, aset pabrik dijual seharga 30.000 dan 22.000 akan dikumpulkan penyelesaian akhir piutang. Maka neraca setelah transaksi ini dicatat itu seperti ini. Aktivanya itu ada uang tunai senilai 87.000 dan kewajiban dan ekuitasnya pada akun hutang ini 40, pinjaman dari hall 10 pada modal hall ini 8,9 dan modal kir ini 28,1. Maka total mereka itu balance ya 87.000. Lalu untuk saldo awal debit dalam kemitraan pelarut, ini jika persekutuan yang dilikuidasi solvent itu terdapat sumber daya yang cukup untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sejumlah uang tunai kepada mitra. Namun, proses likuidasi itu kan dapat mengakibatkan kerugian memaksa akun modal beberapa mitra sebaik jadi saldo debit. Nah, ketika hal ini tuh terjadi, para mitra itu akan dengan saldo debit mereka itu memiliki kewajiban kepada mitra dengan saldo kredit dan mereka itu dapat diwajibkan untuk menggunakan dana pribadi mereka. Nah, sebagai contoh, ini persekutuan J, Jim, dan Joe itu sedang melakukan proses likuidasi. Nah, akun-akun persekutuan itu memiliki saldo berikut sebagai semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kewajiban itu telah dilunasi. Nah, di sini pada uang tunai itu di debit 25, modal J 40% itu di debit 3, modal J 40% di kredit 16, modal Joe 20% di kredit 12. Maka total mereka itu masing-masing 28 ya. Nah, jika C secara pribadi solvent, maka ia tuh harus
menyetor 3.000-nya itu ke dalam persekutuan untuk menghilangkan saldo debit modalnya. Nah, pembayaran sebesar 3.000 ini tuh akan meningkatkan kas persekutuan menjadi 28.000 yang kemudian tuh dapat didistribusikan kepada Jim dan Joe dalam likuidasi akhir persekutuan. Nah, jika J itu gak bisa membayar saldo debitnya, maka lalu debit tersebut tuh mewakili kerugian sebesar 3.000 yang harus ditanggung oleh Jim dan Joe sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif mereka. Nah, bagian kerugian Jim adalah 2.000, yang mana itu dari 3.000 dikalikan dengan 40% dibagi 60% atau 0,4 dibagi 0,6 ya. Dan pada bagian Joe itu 1.000 dari mana? Dari 3.000 dikalikan 0,2 dibagi 0,6. Nah, dalam hal ini tuh 25.000 itu akan dibagikan sebesar 14.000 kepada Jim dan 11.000 kepada Joe. Dan kemitraan bisnis mereka itu akan berakhir. Nah, di sini prioritas itu biasanya diabaikan dan didoktrin hukum hak pengeimbangan yang diterapkan ketika mitra memiliki saldo modal debit. Nah, dalam hal ini tuh jumlah yang terutang kepada mitra itu diimbangi hingga jumlah saldo debit. Maka asumsikan bahwa kemitraan C, Jim, dan Joe itu memiliki saldo akun seperti ini, yaitu uang tunai di debit 25, pinjaman dari J di kredit 5, modal kapital J 40% di debit 8, modal J 40% di kredit itu 16, modal Joe 20% di kredit itu 12, maka total mereka itu 33. Nah, berdasarkan aturan hak offset, itu pinjaman dari C itu tidak dibayarkan meskipun memiliki prioritas lebih tinggi dalam likuidasi dibandingkan kepentingan modal Jim dan Joe. Sebaliknya, pinjaman itu tuh dapat dikompensasikan dengan saldo modal debit C sehingga C itu memiliki kewajiban sebesar 3.000 pada Jim dan Joe. Nah, jika C itu secara pribadi solvent, maka ia itu akan membayar 3.000 kepada persekutuan agar Jim dan Joe itu dapat menerima saldo tersebut di rekening modal mereka pada likuidasi akhir gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pembayaran kepada mitra. Nah, pembayaran yang aman merupakan distribusi yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian harinya untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau menyelaraskan kembali modal para mitra. Nah, perhitungan pembayaran aman itu didasarkan pada asumsi-asumsi yang pertama, semua mitra secara pribadi itu insolvent. Dan yang kedua, semua aset non-kas itu merupakan potensi kerugian. Nah, untuk penerapan jadwal pembayaran aman itu ada contohnya, itu yang pertama, asumsikan bahwa kemitraan PAS, Next, dan NAN itu sedang dalam proses likuidasi dan saldo akun mereka itu sebagai berikut. Nah, pada debit itu uang kasnya mereka ada 80, pinjaman jatuh tempo dari Max 10, tanah 20, bangunan bersih 140 dengan total 250. Lalu kredit ini ada pinjaman dibayarkan kepada NAN 20, modal bas 50%, 50, modal maksimal 30%, maaf, modal max 30% itu 70, dan modal NAN itu 20% senilai 110, maka totalnya 250. Nah, semua kewajiban itu selain kepada mitra yang telah dibayarkan, para mitra itu memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan makan waktu yang beberapa lama. Nah, oleh karena itu, mereka sepakat bahwa semua kas yang tersedia selain 10.000 itu untuk menutupi biaya dan kontingensi harus segera didistribusikan. Nah, jadwal pembayaran aman itu akan dimulai dengan ekuitas masing-masing mitra yang ditunjukkan pada baris teratas. Ekuitas mitra itu ditentukan dengan menggabungkan saldo modal dan pinjaman masing-masing mitra. Nah, maka dari entry jurnalnya itu kan seperti ini. Pinjaman dibayarkan pada NAN 20, modal NAN itu 50 dan kasnya itu keluar senilai 70. Nah, setelah entry jurnalnya itu dicatat, saldo akun kemitraan PAS, Max, dan itu jadi seperti ini.
Pada debit, uang tunainya jadi 10, pinjaman jatuh tempo dari Max 10, tanah 20, bangunan bersihnya 140, jadi totalnya 180. Dan pada bagian kredit itu modal bas 50% 50, modal Max 30% 70, dan modal non 20% itu 60, jadi totalnya 180. Nah, terus yang selanjutnya itu ada distribusi lanjutan yang memerlukan persetujuan mitra. Nah, setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan dan diakui itu memerlukan persetujuan semua mitra. Nah, ada contoh di sini asumsikan bahwa Vex, U, dan Z merupakan mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan mereka tuh sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun seperti berikut setelah semua kewajiban non-mitra itu telah terbayarkan. Nah, pada bagian debit itu uang tunai senilai 30, peralatan 45, dan modal fax 10 dengan total 85. Pada kredit itu pinjaman fax 15, modal U 30, dan modal Z itu 40 dengan total 85. Maka di sini uang tunai yang tersedia akan didistribusikan. 10.000 itu harus dibayarkan kepada U dan 20.000 kepada Z. Maka di sini ekuitas mitranya itu yang kemungkinan kerugian pada aset non kas, ekuitas mitranya aja dulu. Di sini pada Vex itu 5, pada U 30, dan pada Z ini kan 40. Nah, pada kemungkinan kerugian pada aset non kasnya itu kan seperti ada peralatan ini. Peralatan itu yang untuk kan mungkin terjadinya kerugian, maka taruh di sini senilai 45. Nah, pada Vex ini 15. Nah, tapi ini minus ya. Ini tuh harus di minus karena kan memungkinkan kerugian. Lalu peralatan pada U ini 15, pada Z 15. Masing-masing di minus, jadi 5. Yang pada Vex ini 5 dikurangi 15 minus 10. Pada U 30 dikurangi 15 jadi 15. Pada Z 40 dikurangi 15 yaitu 25. Nah, kemungkinan kerugian pada saldo debit Vex itu dibagi 50 banding 50. Jadi, di sini 10. Jadi pada Vex ini jadinya 10, pada U ini minus 5, dan pada Z ini minus 5 juga. Maka pembayaran aman mereka itu adalah Vex 0, U 10, dan Z 20. Nah, di sini Vex itu kemungkinan keberatan dengan pembagian langsung uang tunai sebesar 30.000 kepada U dan Z karena pinjamannya itu kan sebesar 15.000 kepada kemitraan yang memiliki prioritas likuidasi yang lebih tinggi daripada saldo modal U dan Z. Nah, keberatan ini tuh berarti para mitra tidak menyetujui pembagian uang tunai di muka. Maka semua pembagian itu akan ditunda hingga semua aset dikonversi menjadi uang tunai dan penyelesaian akhir dapat dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rencana distribusi tunai. Jadi materi ini tuh membahas penyerapan kerugian yang diasumsikan dan rencana distribusi kas dalam likuidasi kemitraan. Tujuannya adalah bagaimana cara membagi uang tunai secara adil kepada mitra ketika usaha ditutup dengan tetap memperhitungkan risiko kerugiannya. Nah, kenapa begitu? Karena jadwal pembayaran aman mencegah mitra menerima pembayaran berlebih. Jadi kurang efisien jika distribusi dilakukan berkali-kali. Oleh karena itu perlu buat rencana distribusi kas sejak awal likuidasi. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada menentukan peringkat kerentanan. Jadi kita tuh bisa melihat siapa mitra yang paling cepat kehabisan modal jika kerugian besar terjadi saat likuidasi. Cara menentukan peringkat kerentanannya itu dengan melihat saldo modal tiap mitra, lalu membandingkan dengan porsi rugi masing-masing. Dari situ dihitung berapa besar kerugian yang masih bisa ditanggung sebelum modal habis. Kemudian mitra yang paling cepat habis modalnya dianggap paling rentan dan mendapat peringkat pertama. Lalu yang cara kedua ada penyerapan kerugian.
Nah, proses ini tuh membebankan kerugian usaha kepada modal para mitra sesuai dengan rasio bagi hasil atau rugi yang telah disepakati. Artinya, kalau usaha rugi, kerugian tersebut diserap atau dikurangi dari saldo modal mitra masing-masing, bukan ditanggung sendirian oleh satu orang. Cara cara kerjanya yaitu hitung kerugian yang terjadi. Misalnya aset terjual lebih murah dari nilai bukunya. Kemudian bagi kerugian sesuai rasio pembagian rugi. Contohnya kayak perusahaan A rasionya memiliki 50%, perusahaan B 30%, dan perusahaan C 20%. Kemudian kurangi modal masing-masing mitra sebesar porsi kerugian mereka. Jika modal salah satu mitra habis, kerugian sisanya baru dibagi ke mitra lain sesuai kesepakatan. Lalu ada rencana distribusi kas, yaitu perencanaan sejak awal proses likuidasi untuk membagi uang tunai kepada mitra secara aman dan adil. Tujuannya adalah menghindari pembagian kas berlebih kepada salah satu mitra. Kemudian memberi gambaran kapan dan berapa masing-masing mitra yang akan menerima kas, dan bisa membuat proses likuidasi lebih efisien dibandingkan hanya memakai jadwal pembayaran aman berulang kali. Lalu adapun cara menyusunnya yaitu menentukan peringkat kerentanan tiap mitra. Kemudian susun jadwal penyerapan kerugian berdasarkan urutan tersebut. Lalu gunakan jadwal itu untuk membuat rencana pembagian kas terhadap bertahap sampai aset terjual habis. Kemudian cara yang terakhir adalah jadwal distribusi kas. Jadi ini tuh pembagian uang tunai secara bertahap sesuai rasio atau rasio laba atau rugi dan peringkat kerentanan mitra. Jadi setiap kas yang masuk akan dijadwalkan pembagiannya agar adil, aman, dan tidak ada mitra yang menerima lebih dari haknya. Baik, yang selanjutnya ada likuidasi angsuran. Likuidasi angsuran ini melibatkan distribusi kas kepada para mitra segera setelah tersedia selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi itu terrealisasi. Alternatifnya adalah likuidasi sederhana, di mana tidak ada kas yang didistribusikan kepada para mitra hingga semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi dan tercermin dalam saldo akun modal para mitra. Kemudian likuidasi ini memiliki prinsip-prinsip umum. Distribusi kas itu dilakukan secara berkala selama periode likuidasi. Nah, semua utang non-mitra harus dibayar terlebih dahulu sebelum kas dibagikan ke mitra. Jika ada pinjaman dari mitra, pembayaran pinjaman itu memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan modal. Agar aman, digunakan jadwal pembayaran aman untuk menentukan jumlah kas maksimum yang dapat dibagikan pada setiap tahap. Nah, ketika pembayaran angsuran kepada mitra, itu ditentukan menggunakan jadwal pembayaran umum. Kemudian untuk urutan distribusinya akan sedemikian rupa sehingga saldo modal yang tersisa atau saldo ekuitas jika terdapat pinjaman dengan mitra setelah setiap distribusi akan semakin mendekati rasio bagi hasil dan rugi bagi para mitra. Pada likuidasi angsuran ini terdapat rencana distribusi kas juga. Hal ini digunakan untuk mempermudah. Kemudian dapat dibuat rencana distribusi kas sejak awal likuidasi dengan yang pertama menentukan mitra yang paling rentan atau ekuitas itu cepat habis jika rugi besar. Kemudian menentukan urutan distribusi kas yang aman berdasarkan kerentanan tersebut. Kemudian mitra yang paling kuat atau ekuitas besar biasanya menerima distribusi belakangan. Kemudian dengan rencana ini, mitra itu bisa memprediksi kapan dan berapa kas yang akan diterima. Selanjutnya mengenai mitra dan kemitraan yang bangkrut. Di sini terdapat urutan pembagian aset dalam likuidasi suatu persekutuan. Yang pertama ada jumlah yang terutang pada kreditor dan jumlah terutang kepada mitra selain untuk modal dan juga keuntungan. Lalu yang kedua ada jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra setelah likuidasi. Nah, ketika suatu kemitraan itu bangkrut, maka uang tunai yang tersedia setelah semua aset non-tunai itu akan diubah menjadi uang tunai tidak cukup untuk membayar kreditor kemitraan. Nah, kreditor kemitraan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aset
kemitraan dan akan meminta mitra individu untuk menggunakan sumber daya pribadi untuk memenuhi klaim yang tersisa. Nah, kreditor persekutuan itu dapat mengajukan klaim mereka dari aset pribadi setiap sekutu yang solvent secara pribadi. Para sekutu itu akan diwajibkan untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban persekutuan tersebut. Lalu di sini mengenai kemitraan yang pilot terdapat contoh yaitu RIC, FAB, dan CAT adalah mitraan yang membagi keuntungan secara merata. Kemitraan mereka sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kas yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban kemitraan. Saldo akun berikut tetap tercatat dalam pembukaan kemitraan. Nah, di sini ada kewajiban sebesar 90, RIC kapital sebesar 30, modal kap sebesar 30, dan cut kapital sebesar 30. Ini 1/3 karena terdapat 3 anggota. Dan dibagi sama rata, maka dari itu jadinya 1/3. Nah, dengan syarat semua mitra itu memiliki sumber daya pribadi minimal 30.000 dan setiap mitra itu harus menyetor 30 ke dalam persekutuan gunanya untuk melunasi seluruh kewajiban persekutuan. Tetapi kreditor itu juga dapat menagih kekurangan 90.000 ini dari salah satu mitra tersebut, gitu.